Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan pelajari fisika, pelajaran fisika kelas 10, volume pertama. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu fisika. Nah, definisi fisika, kemudian em, bagaimana kita mengenal fisika sudah kita pelajari pada pertemuan pertama dalam materi mengenal fisika. Nah, sekarang materi berikutnya untuk subbab fisika dan peranannya adalah hakikat fisika, cabang-cabang fisika, ruang lingkup fisika, dan peranan fisika dalam kehidupan. Langsung saja ke hakikat fisika. Fisika merupakan cabang IPA. Nah, oleh karenanya hakikat fisika dapat disamakan dengan hakikat IPA. Menurut ilmuwan, hakikat fisika itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, fisika ini merupakan kumpulan dari ilmu pengetahuan atau kumpulan pengetahuan yang dikenal dengan a body of knowledge, yang selanjutnya disebut fisika sebagai produk. Nah, jadi produk fisika ini adalah ilmu pengetahuan atau teori-teori. Sebagai contoh, E sama dengan mc kuadrat ini adalah formulasi yang dicetuskan oleh Einstein yang merupakan salah satu kumpulan ilmu pengetahuan. Lanjut, yang kedua adalah cara atau jalan berpikir, way of thinking, yang selanjutnya disebut fisika sebagai sikap. Misalnya kita menemukan suatu gejala atau fenomena alam, selanjutnya kita memiliki kerangka berpikir untuk menyelesaikan atau menemukan suatu hal terkait dengan fenomena alam tersebut. Yang ketiga, cara untuk menyelidiki segala sesuatu atau way of investigating, yang selanjutnya disebut fisika sebagai proses. Jadi ada 3 hakikat fisika. Pertama, fisika sebagai produk. Yang kedua, fisika sebagai sikap. Yang ketiga, fisika sebagai proses. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, cabang-cabang IPA. Jadi pada prinsipnya, fisika itu terdiri atau diklasifikasikan menjadi 2 klasifikasi besar. Yang pertama, ada fisika klasik. Ini fisika kumpulan-kumpulan teori fisika yang dikembangkan sebelum abad ke-20. Kemudian fisika modern ya adalah penemuan-penemuan fisika yang dikembangkan pada abad ke-20 sampai saat ini. Nah, apa bedanya? Jadi fisika klasik ini itu mengkaji tentang hal-hal yang real kelihatannya ya, yang bisa kita amati dengan kasat mata, dan hukum-hukumnya juga sudah jelas bisa kita rasakan ya, bisa kita benarkan dengan indrawi kita. Sementara kalau fisika modern ini ternyata berbanding terbalik dengan fisika klasik. Jadi seperti apa ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, fisika klasik sendiri itu ada lagi dibagi menjadi beberapa cabang. Pertama ada mekanika, ini khusus mempelajari tentang gerak. Jadi ilmu fisika yang pelajari tentang gerak itu dikaji di mekanika. Nah, kemudian termodinamika, ini ilmu cabang fisika yang mempelajari tentang panas. Yang selanjutnya adalah listrik magnet, mempelajari tentang bagaimana listrik ya, kemudian bagaimana teori-teori pada magnet. Nah, jadi ada listrik dan magnet itu pun nanti akan terklasifikasi menjadi beberapa bagian. Optik dan gelombang, ini khusus mempelajari tentang gelombang ya, mempelajari tentang gelombang, mempelajari tentang cahaya. Oke, lanjut. Untuk fisika modern ya, terbagi menjadi 2, yaitu relativitas dan fisika kuantum. Dari kedua ini juga nanti akan berkembang beberapa cabang berikutnya. Lanjut, untuk mekanika sendiri ya, memiliki cabang yang pertama kinematika. Ini mempelajari gerak tanpa melihat penyebab geraknya. Sementara yang kedua dinamika itu mempelajari tentang penyebab gerak suatu benda. Ada mekanika fluida. Nah, jadi ini adalah mekanika yang berlaku pada benda-benda alir atau zat-zat alir seperti udara, kemudian zat cair yang bisa dikembangkan untuk sebagai prinsip penemuan sayap pesawat terbang sehingga kita bisa menikmati teknologi pesawat terbang. Ya, ini bermula dari mekanika fluida. Lanjut ke listrik magnet. Apa pembahasannya? Ada elektrostatis. Elektrostatis ini ilmu elektrostatis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik statis atau listrik diam. Kemudian elektrodinamika ini mempelajari tentang dinamika atau listrik-listrik yang bergerak ya, elektrodinamika, dinamika listrik. Lanjut lagi,
ada magnetostatik. Magnetostatik ini adalah mempelajari tentang bagaimana magnet-magnet berinteraksi satu sama lain dan kemudian efek-efek yang timbulkan dengan interaksi magnet ini. Oke, lanjut ke optik dan gelombang. Di optik dan gelombang ini nanti akan kita pelajari tentang gelombang mekanik, kemudian ada gelombang elektromagnetik. Apa itu bedanya? Kalau gelombang mekanik itu gelombang yang memiliki medium perambat. Jadi mediumnya itu memerlukan dalam perambatannya itu memerlukan medium perambat. Sementara gelombang elektromagnetik dia tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya cahaya. Semakin menarik, bukan? Jadi nanti ini semua akan kita bahas di dalam optik dan gelombang. Lanjut lagi, untuk relativitas, ada lagi relativitas khusus, ada relativitas umum ya yang dicetuskan oleh Einstein. Kemudian fisika kuantum ini ada radioaktivitas atau fisika inti, fisika nuklir itu masuk di radioaktivitas. Kemudian fisika zat padat ini mempelajari tentang struktur zat padat ya. Bagaimana teknologi semikonduktor ditemukan, teknologi superkonduktor itu semuanya dipelajari di fisika zat padat. Ada fisika statistik. Nah, di fisika statistik ini adalah fisika yang mempelajari tentang gerakan-gerakan partikel gitu ya. Jadi gerakan partikel ini sangat rumit sekali ya, sehingga kita tidak bisa menentukan probabilitas. Kita tidak menemukan kepastian di situ. Jadi diperlukan probabilitas dalam mengamati atau dalam mempelajari gerak-gerak dari subpartikel atom. Lanjut, kemudian pada aspek penerapan, fisika ini juga terbagi lagi menjadi beberapa cabang. Ada elektronika, itu mempelajari tentang arus lemah ya pada perangkat-perangkat elektronik. Kemudian ada fisika medis, itu mempelajari tentang kesehatan. Di situ ada mempelajari tentang biolistrik, itu listrik-listrik yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian biomekanik, bagaimana gerakan-gerakan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi banyak lagi. Kemudian geofisika, ini mempelajari bumi ya, lapisan-lapisan yang ada di bawah permukaan bumi dengan menggunakan prinsip fisika. Ada astrofisika, ini mempelajari tentang astronomi menggunakan ilmu fisika. Ada meteorologi, mempelajari tentang perakiraan cuaca menggunakan konsep-konsep dan teori fisika. Ada oceanofisika, mempelajari tentang samudra atau mempelajari tentang laut dengan menggunakan konsep-konsep fisika. Selanjutnya di tataran fisika modern, di situ juga ada fisika komputasi ya, mempelajari tentang merupakan penerapan aplikasi matematika, komputer, fisika itu jadi satu di situ gitu ya. Sehingga tercetus beberapa konsep-konsep penemuan teknologi di bidang komputer. Fisika ekonomi. Nah, selain aspek-aspek yang kelihatannya merupakan terapan-terapan sains, ternyata fisika juga dapat diterapkan dalam bidang ekonomi. Nah, jadi contohnya misalnya bagaimana kita menganalisis pergerakan saham. Nah, itu menggunakan teori-teori fisika, misalnya hukum-hukum fisika, itu dapat digunakan untuk memperkirakan atau menganalisis pergerakan saham atau pergerakan ekonomi makro maupun mikro. Oke, jadi ini tadi untuk cabang-cabang fisika. Nah, lanjut kita ke ruang lingkup fisika. Ya. Ruang lingkup fisika ya, ini memiliki kajian-kajian yang sangat luas ya, meliputi pertama itu adalah ruang lingkup aktivitas makhluk hidup ya maupun tak hidup. Jadi aktivitas-aktivitas semua makhluk hidup maupun aktivitas makhluk yang tak hidup seperti batu, awan dan seterusnya itu dikaji dalam fisika. Kemudian ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan tak hidup. Kondisi fisiknya juga dikaji. Nah, mulai dari hal-hal yang sangat kecil ya, dengan objek kajian yang sangat kecil seperti atom ya, ataupun subpartikel dari atom itu sendiri, sampai dengan hal-hal yang sangat luas, sangat besar, yaitu alam semesta. Bagaimana galaksi, kemudian bagaimana tata surya, kemudian bagaimana galaksi di atasnya itu lagi, pokoknya seluruh jagat raya ini dikaji oleh fisika. Jadi sangat luas sekali cakupannya, mulai dari atom sampai dengan alam semesta. Ya, kita lanjutkan ke peranan fisika dalam kehidupan.
Jadi fisika ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menopang perkembangan teknologi, industri, komunikasi, energi, dan kedokteran. Nah, di bidang kedokteran sendiri, fisika memiliki peran dalam penemuan-penemuan alat kesehatan. Ya, dapat dikatakan seluruh peralatan pada bidang kedokteran ini menerapkan ilmu fisika, mulai dari peralatan yang sederhana seperti injektor, ya, injektor ini suntikan, kemudian termometer, tensimeter, sampai dengan alat-alat yang cukup canggih seperti USG yang memanfaatkan gelombang radio untuk mengetahui kondisi janin dalam rahim. Kemudian alat-alat radiologi seperti CT scan, MRI yang memanfaatkan sinar X untuk mendeteksi patah tulang atau penyakit-penyakit lain pada organ dalam tubuh manusia. Dan masih banyak lagi penerapan-penerapan fisika yang lainnya di bidang kedokteran. Di bidang pertanian, ya, fisika juga memiliki andil yang cukup penting, misalnya pada teknik irigasi yang memanfaatkan konsep fluida. Kemudian peralatan-peralatan pertanian seperti alat bajak memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika dan termodinamika. Masih banyak lagi penerapan-penerapan fisika di bidang pertanian. Langsung saja ke bidang transportasi. Nah, dengan adanya penemuan mesin berbahan bakar minyak, baik bensin, solar, dan lainnya, lahirlah berbagai alat transportasi, misalnya pesawat terbang, yang juga menerapkan konsep aerodinamik. Nah, kemudian mobil, motor, ya, kereta maglev, kapal laut, dan alat transportasi lainnya itu memanfaatkan prinsip-prinsip fisika dalam penemuannya. Lanjut ke di bidang industri, dengan penemuan berbagai jenis mesin, mulai dari mesin uap, mesin berbahan bakar minyak, mesin bertenaga listrik, ini dapat meningkatkan produksi ratusan bahkan ribuan kali lipat daripada dengan cara manual. Lanjut di bidang komunikasi. Nah, dengan menerapkan prinsip gelombang elektromagnetik dapat ditemukan alat komunikasi berupa pesawat telepon, ya. Prinsip kerja pesawat telepon ini yaitu melalui pengubahan sinyal suara menjadi sinyal listrik yang kemudian ditransmisikan ke receiver pesawat telepon penerima. Selain itu, video yang Anda tonton melalui channel YouTube ini juga merupakan hasil dari penemuan kabel serat optik atau fiber optik. Fiber optik ini berfungsi untuk mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Data yang Anda terima berupa gambar dan suara pada awalnya dari pusat data adalah sinyal listrik. Nah, kemudian diubah menjadi gelombang cahaya, lalu ditransmisikan dari pusat data melalui fiber optik dan diterima oleh receiver. Kemudian di receiver kita diubah menjadi sinyal listrik dan akhirnya ditampilkan dalam bentuk gambar dan suara pada handphone atau laptop yang kita gunakan. Nah, melalui prinsip ini pula, Anda dapat menikmati mudahnya berkomunikasi melalui berbagai media jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Yahoo Messenger, dan lain-lain. Jadi sangat banyak, sangat kompleks sekali penerapan fisika di bidang teknologi informasi, ya. Kemudian di bidang energi, kemajuan fisika merupakan penopang utama dalam terciptanya alat-alat berupa generator sebagai penghasil energi listrik. Baik itu PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga surya, maupun pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu semua terangkum dalam kajian-kajian fisika. Jadi demikian bagaimana fisika ini sangat berperan sekali dalam menopang kemajuan peradaban zaman. Oke, sekian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.